Kita bahas tentang senyawa turunan alkana ya. Apa itu senyawa turunan alkana? Jadi kalau salah satu dari atom H yang ada di dalam alkana diganti dengan atom lain, itu namanya turunan alkana ya. Misalnya kita punya seperti ini. Ini kan senyawa alkana ya. Nah, apabila satu ini bisa diganti dengan OH, maka senyawa itu disebut sebagai senyawa turunan alkana, seperti itu ya. Nah, supaya lebih jelas, kita lihat sini. Sebelum kita teruskan, kita akan membahas tentang gugus fungsi ya. Gugus fungsi senyawa karbon. Apa ini maksud dengan gugus fungsi? Ya, gugus fungsi itu adalah atom atau kelompok atom yang paling menentukan sifat suatu senyawa ya. Atau gugus fungsi itu juga disebut sebagai gugus yang aktif bereaksi dengan zat lain. Nah, itu namanya gugus fungsi ya. Nah, sebagai contoh ini kita lihat misalnya kita campurkan atau kita reaksikan etanol dengan logam natrium ya, maka reaksinya akan seperti ini. Nah, di sini kan kelihatan bahwa si OH ini digantikan oleh si Na sehingga dia berubah menjadi senyawa ini ya. Nah, maka gugus fungsi C2H5OH itu adalah si OH-nya itu gitu ya. Nah, OH merupakan gugus fungsi dari C2H5OH karena dialah yang aktif bereaksi ya, sehingga dia digantikan oleh si natrium seperti itu ya. Nah, itu namanya gugus fungsi ya. Jadi gugus fungsi ini dalam senyawa turunan alkana ini akan kita bahas. Ada alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat dan ester ya. Yang 6 ini yang akan kita bahas. Yang pertama kita akan bahas tentang alkohol ya. Alkohol ini yang harus kita tahu rumus umumnya ya, ini penting nih. Rumus umumnya CnH2n plus 2O ya. CnH2n plus 2O. Rumus struktur umumnya ya, ROH. Gugus fungsinya OH ya. Jadi untuk gugus fungsi ini kalau udah tahu struktur umumnya tinggal buang aja R-nya ya. Seperti ini, buang R-nya tinggal OH-nya ya. Kalau eter, rumus umumnya sama dengan alkohol, CnH2n plus 2O ya. Nah, struktur umumnya itu ROR ya. Kalau gugus fungsinya kita buang R-nya tinggal O, seperti itu ya. Kalau aldehid itu rumus umumnya sama dengan keton, CnH2nO ya. Nah, rumus strukturnya RCOH. Nah, gugus fungsinya tinggal buang R-nya, tinggal COH, seperti itu ya. Keton ya, keton rumus umumnya sama dengan aldehid tadi, CnH2nO ya. Rumus strukturnya RCOR ya. Gugus fungsinya kita buang aja R-nya, tinggal hasilnya CO. Asam karboksilat rumus umumnya CnH2nO2. Rumus struktur umumnya RCOOH ya. Gugus fungsinya kita buang aja R-nya, tinggal COOH. Ester itu rumus umumnya sama dengan asam karboksilat, CnH2nO2. Struktur umumnya RCOOR. Nah, gugus fungsinya buang aja R-nya, jadi COO, seperti itu ya. R ini merupakan alkil ya, seperti itu. Nah, ini yang penting di sini yang harus diingat dia adalah rumus umum dan struktur umumnya ya. Struktur umumnya kalau gugus fungsi tinggal buang aja R-nya ya. Cara ininya kalau untuk struktur umum ini ROH ya, ROH, ROR, RCOH, RCOR, RCOOH, RCOOR. Nah, itu mudahnya untuk alkohol, eter, aldehid, keton, asam karboksilat dan ester, seperti itu dia ya. Nah, kemudian
kita akan belajar tentang identifikasi senyawa turunan hidrokarbon. Jadi maksudnya kita akan mengidentifikasi, kalau diketahui rumus ini nih ya, rumus umumnya ya. Nah, cara mengidentifikasi apakah suatu turunan alkane itu termasuk alkohol, ether, aldehid, keton, asam karboksilat atau ester adalah dengan mencocokkan dengan rumus umumnya ya. Contohnya misalnya ada suatu senyawa rumus umumnya C5H12O. Nah, apakah dia termasuk alkohol, ether, aldehid, keton dan seterusnya? Jadi C5H12O ini, nah, N-nya kan 5 ya, N-nya 5. 5 kali 2 10. Nah, ini kan ada 12 di sini ya. Berarti kesimpulannya ini Cn ditambah 2 kan supaya dapat 12 kan? H2N atau O di situ. Itu CnH2nO. CnH2nO itu merupakan senyawa alkohol ataupun ether ya. Jadi ini bisa termasuk alkohol, bisa juga termasuk ether ya. Seperti itu dia cara identifikasinya. Nah, seperti itu dia. Kemudian contohnya misalnya lagi ya, C5H10O. Di sini kan N 5 ya, N nya sama dengan 5, langsung kali 2 kan dapat 10. Berarti ini CnH2nO ya. Kita lihat CnH2nO. Nah, berarti dia masuk pada aldehid ataupun keton. Maka ini bisa aldehid, bisa keton ya. Seperti itu caranya. Mungkin supaya kita lebih jelas, kita lihat lagi contoh berikutnya. Katakanlah kita hapus dulu ini ya. Ada suatu senyawa katanya rumus kimianya C4H8O2. Nah, ini termasuk apa gitu ya? Apakah aldehid, keton, ether dan seterusnya. Nah, ini N-nya kan sama dengan 4 ya, 4 ini. 4 dikali 2 langsung 8. Berarti H2N aja dia. Ada O2 di sini ya, maka ini rumusnya CnH2nO2. Nah, kalau ini rumus umumnya, maka ini bisa, ini tadi termasuk kepada asam karboksilat ataupun ester. Nah, seperti itu cara mengidentifikasinya, apakah dia termasuk alkohol, ether dan seterusnya ya. Nah, kemudian kita belajar sekarang tata nama turunan alkana tadi. Nah, sebelum kita meneruskannya, ini harus diingat lagi ya. Alkana C1 sampai C10 itu C1 metana, etana, propana, butana sampai dekana C10 ya. Ini harus diingat lagi ya. Kemudian tata nama alkohol. Yang pertama kita bahas tata nama alkohol. Jadi ada dua tata nama alkohol ini ya. Cara penamaan alkohol itu ada dua. Satu nama yupaknya, satu nama lazimnya itu ya. Nama yupaknya alkohol itu alkanol, itu nama yupaknya. Nama lazimnya alkil alkohol ya. Nah, jadi kalau dalam nama yupaknya ini diakhiri dengan kata ol. Penomoran dimulai dari ujung C yang paling dekat dengan gugus OH ya. Itu seperti itu dia. Nah, contohnya kita nama yupaknya dulu ya. Nama yupaknya tadi alkanol ya. Misalnya gini, 1 2 3 4 5 ya. Di sini ada OH. Hanya bisa kita lengkapi ya. Nah, maka penomorannya dimulai dari ujung yang dekat dengan OH dari karbon ini ya. 1 2 3 4 5. Nah, seperti itu dia. Iya. Nah, maka ini namanya
Karena OH-nya diletaknya di C1, maka namanya adalah 1 C5, jumlahnya 5, berarti kan pentanol, berarti nama 1 pentanol. Ya, seperti itu dia ya. 1 pentanol. Nah, kemudian kita coba lagi misalnya 1 2 3 4. Katakanlah di sini ada OH. Nah, gitu ya. Nah, ini kan penomoran dari ujung kanan ini, karena nomor kanan dari sini kan dia dapat nomor 2 ya, OH-nya ini ya, 1 2 3 4. Nah, maka ini OH kan nomor 2, maka kalau 4 C-nya kan butanol, maka ini namanya adalah 2 butanol ya. 2 butanol, seperti itu dia ya. Kalau ada cabang itu sama seperti yang tata nama alkana ya. Misalnya kita punya senyawa seperti ini ya, katakanlah kita punya senyawa, contohnya seperti ini ya, 1 2 3 4. Nah, di sini ada C lagi ya. Di sini katakanlah ada OH ya, hanya ini bisa kita lengkapi sendiri ya. Nah, maka kalau kita lengkapi, misalnya di sini hanya di 3, sini hanya 3, di sini udah pas, di sini H2, sini H3. Nah, di sini kita ambil rantai terpanjang dulu ya. Ini dia 1 2 3 4. Nah, ini kan jadi cabang ya. Maka ini penomoran dari ujung yang sebelah kanan, karena OH itu dekat dari kanan ya, dekat dari kanan 1 2 3 4. Maka ini namanya adalah butanol ya. Butanol. OH-nya di nomor 2, berarti 2 butanol ya. Cabangnya kita tulis di depan nih, nomor 2 kan, berarti 2 metil. Nah, gitu dia. Jadi namanya adalah 2 metil 2 butanol. Nah, seperti itu dia ya. Begitu kalau tata namanya menggunakan IUPAC ya. Kalau nama lazimnya beda lagi ya, kita lihat ya, nama lazimnya. Nah, ini nama lazimnya adalah alkil alkohol ya. Nah, seperti ini dia, alkil alkohol. Contohnya misalnya kita punya, sudah ada contohnya di sini. Ini ya. Ini apa namanya gitu ya. Nah, nama lazimnya kan tadi alkil alkohol ya. Alkilnya yang sebelah kan gini ya. Ini OH ya. Ini alkilnya, ini kita sambungkan dengan alkoholnya gitu ya. Maka ini kan C-nya 3. C3 itu kan propil ya. Sambung aja alkohol gitu aja. Jadi ini namanya propil alkohol ya. Nah, contohkan lagi 1 2 3 4 5. Soalnya di sini ada OH. Hitung aja C-nya ini kan ada 1 2 3 4 5. 5 berarti pentil ya. Pentil alkohol. Nah, seperti itu cuman ya tata namanya untuk yang tata nama lazimnya ya. Oke, begitu tata nama alkohol. Nah, ini contohnya lagi ya. Ini tadi 2 propanol. Kalau nama IUPAC-nya ini jelas ya, karena OH-nya di nomor 2. Isopropil alkohol. Nah, alkil alkohol kalau nama lazimnya ya. Kenapa disebut iso di sini? Karena OH-nya ini letaknya di nomor 2 ya. Letaknya di nomor 2 itu namanya iso. Jadi iso dibuat ini ya. Seperti itu dia. Tata nama iso. Nah, ini lagi, ini 2 butanol isobutil. Kenapa? OH-nya ini terletak di nomor 2 ya. Isobutil alkohol nama lazimnya gitu ya. Nah, berikutnya kita buat tata nama eter. Kita belajar tata nama eter ya. Eter itu ada 2 juga, ada nama IUPAC, ada nama lazimnya juga ya. Kalau nama IUPAC-nya alkil alkana, itu ingat ya, bukan alkil, alkoksi alkana ya. Yang mana merupakan alkoksi, yang mana merupakan alkana ya. Yang menjadi alkoksi adalah yang jumlah C-nya lebih sedikit
dan alkananya adalah C yang banyak. Nah, kemudian penomoran dimulai dari ujung C yang paling dekat dengan gugus fungsi ini ya, O ya. Karena kita tahu kalau ether itu kan tadi R O R ya gitu ya. Jadi salah satu ini merupakan alkoksi, salah satu lagi merupakan alkana. Tergantung siapa yang lebih panjang, itu nama yupaknya dulu ya. Nah, C yang lebih sedikit itu apa katanya? Jumlah C yang lebih sedikit itu merupakan alkoksi. Yang C yang sebelah yang banyak itu alkananya. Nah, contohnya seperti ini. Ya. Ini kan ini R juga. Sekarang kan ini yang kiri ini kan C-nya ada 2, yang kanan C-nya ada 1. Maka yang merupakan alkoksinya yang kanan ini karena C-nya 1. Alkoksi C1 kan metoksi jadinya. Kalau C1 metoksi, C2 etoksi dan seterusnya ya. Maka ini metoksi, yang ini alkananya. Jadi ini namanya metoksi etana. C-nya kan 2 ini. Maka itu namanya metoksi etana. Seperti itu dia. Ya. Nah, contohnya lagi misalnya gini. Nah, ini kan ether juga ya, nampak ini gugus fungsinya O ya, R O R ya. Nah, yang mana di sini yang merupakan alkoksinya yang ini. Karena ini C-nya 2, di sini kan C-nya ada 3 ya. Maka di sini ini namanya alkoksi C2 berarti etoksi. Ya. C3 alkana berarti etoksi propana gitu ya. Jadi ini namanya etoksi propana, nama yupaknya ya. Seperti itu ya, pemilihan alkoksinya yang sedikit, yang banyak jadi alkananya ya. Kemudian tata nama lazimnya. Lazimnya itu alkil ether ya. Alkil ether. Nah, alkil ether ini ya. Kita lihat ya. Alkil ether. Nah, di sini tidak perlu penomoran. Kalau alkilnya sama-sama diawali, kalau alkilnya sama diawali dengan kata di, gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kita lihat. Nah, ini apa namanya? Itu tadi. Alkil ether. Ini alkil. Nah, maka C yang lebih kecil kan C ini ya, ini metil, ini etil. Ini ether, itu maksudnya lanjutannya. Dia metil, etil, ether. Nah, gitu namanya ya. Contohkan lagi misalnya 2 O. Ini kan ether juga. Apa nama lazimnya? Ini alkil, ini alkil. Nah, ini etil, ini propil. Itu kan? Maka ini namanya adalah etil propil ether. Nah, itu namanya etil propil ether ya, seperti itu dia ya. Jadi yang C-nya sedikit dulu di depan ya, kan etil dulu baru propil baru ether. Seperti itu cara namanya ya. Nah, kalau sama nanti diawalikan kata di ya, misalnya gini. C O C ya kan, ini metil, ini metil. Makanya namanya dimetil ether. Nah, dimetil ether. Nah, seperti itu maksudnya. Kalau sama kiri kanan ya. Itu tata nama ether udah jelas. Nah, ini contoh-contohnya bisa kalian lihat ya. Nah, ini tata nama yupaknya tadi. Nah, ini ya. Ini penomorannya kan dari sini 1 2 3 ya. Dekat dengan ini kan OC ini ya. Maka namanya ini metoksi, ini alkananya, propananya. Jadi 1 metoksi propana ya. Kalau ini ya biasa, ini metoksi, ini metana, metoksi, metana, itu nama yupaknya. Nama lazimnya dimetil ether tadi ya. Nah, kita lihat ya.
Kita lihat lagi tata nama aldehid. Aldehid itu kita tahu, tapi kita lihat dulu strukturnya ya. Cari namanya, misal aldehid itu kan RCOH ya. Jadi sebelum kasih nama kita lihat dulu bentuknya ya, harus ada ini baru dia kita pakai tata nama aldehid. Nah, sama dengan ether tadi ya, kita lihat dulu gugus fungsinya baru kita identifikasi, baru kita kasih nama ya. Jadi nah yupaknya kalau untuk ether ini ada yupak, ada lazimnya juga ya. Kalau yupak itu alkanal ya. Penomornya dimulai dari ujung C yang paling dekat dengan CO ya, yang dekat dengan ini. Yang paling dekat dengan ini selalu nomor 1 ya. Itu kalau nama yupaknya, nama lazimnya nanti ya. Contohnya ini. Nah, ini dia. Nah, ini kan udah tahu ini adalah COH. Maka ini udah pasti aldehid ya. Nomornya selalu dari sini 1 2 3 4. Makanya namanya ini adalah butanal ya. Seperti itu dia. Butanal kenapa? Karena C-nya ada 4 ya. Nah, contoh lagi misalnya kita punya 1 2 3 4. Tapi ada di sini alkil gitu. Seperti ini dia. Nah, ini kan jelas aldehid karena ada RCOH ini ya. Ini R-nya, ini CO-nya, ini H-nya, udah pasti adalah aldehid. Penomor dari sini 1 2 3 4. Nah, ini jadi cabang ya. Jadi ini namanya adalah butanal ya, nama induknya butanal kan. Ini ada cabang ya, 2 metil. Karena C1 makanya adalah metil kan. 2 metil butanal, itu namanya. Seperti itu dia ya. Untuk penamaan aldehid. Nah, kemudian kita bagaimana dengan nama apanya, lazimnya? Nama lazim ini sudah terpaku ya. Kalau dia jumlahnya 1 formaldehid, C-nya 2 1 formaldehid, C-nya 1 formaldehid, C2 asetaldehid, C3 propionaldehid, C4 butyraldehid. Nah, jadi ini udah ketetapan ya. Nah, contohnya yang kita buat kalau nama ininya ya, nama lazimnya misalnya seperti ini. Nah, ini dia. Nah, ini kalau nama lazim kita lihat C-nya. C ini misalnya C-nya kan ada 4, maka namanya butyraldehid. Seperti itu dia. Nah, kalau ini apa namanya? Nama ini nama lazimnya ya C3, C-nya ada 3 nih kan. Nah, maka pakainya aja propionaldehid. Ini namanya propionaldehid. Seperti itu dia. Nah, gampang kalau untuk nama lazimnya tinggal hafal aja yang 4 ini ya. Gitu dia. Nah, kemudian keton ya. Tata nama keton. Keton juga ada 2, ada nama yupaknya, ada nama lazimnya. Nama yupaknya alkanon ya. Nah, penomoran dimulai dari ujung C yang paling dekat dengan CO karena itu gugus fungsinya ya. Kalau keton tadi kan gini, R CO R kan gitu ya. Maka penomorannya nanti yang paling dekat dengan CO ini. Itu maksudnya. Nah, contoh misalnya ini. Apakah nama yupaknya itu? Nah, ini harus kita tahu dulu. Ini kan rumusnya R CO R. Nah, ini adalah keton. Dan tahu ini R, ini R, ini R. Ini R CO R. Nah, gitu cara ngelihatnya. Nah, kalau udah tahu itu keton, kita pakailah tata nama keton ya. Penomornya, nah kalau penomorannya ini kan paling dekat dari sini, dari kanan ini ya, dekat dengan gugus fungsinya. Nah, itu dia, kita lihat ya. Penomoran kan dari sini 1 2 3 4. Nah, kenapa dari sini 2 3 4? Karena CO ini dekat ke sini gitu ya. Maka kalau dikasih nama ini adalah 2 butanon. Kenapa 2 butanon? Karena ininya lihat gugus fungsinya terletak di nomor 2. Seperti itu dia ya.
Contoh lagi misalnya 2, 3. Nah ini misalnya, nah ini kan keton juga nih, R C O R ya. Maka penomorannya kalau dari sini kena 1, kalau dari kanan 1, 2, 3. Kalau di kiri 1, 2, 3 sama aja ya. Kalau seperti ini bisa dari kiri, bisa dari kanan. Maka ini namanya, ini 4, nah ini 5. Jumlahnya kan semua 5, maka 5 pentanon ya. 5 itu pentanon ya. Di nomor berapa gugus fungsinya? Di nomor 3, maka namanya 3 pentanon, seperti itu ya. Nah itu tata nama yupaknya. Kemudian nama lazimnya. Nah nama lazimnya alkil keton ya. Nama lazimnya adalah alkil keton ya. Seperti ini ya. R C O R ya. Alkil keton. Nah gitu dia. Contohnya ini, katakan ya. Yang ini tadi ini ya. Nah ini kan yang batasnya di sini ya. Ini kan metil, ini etil ya, ini semuanya keton, maka namanya metil etil keton, seperti itu dia. Jadi yang menjadi yang di depan itu yang C nya lebih kecil, yang sedikit ya. Contohnya lagi misalnya 1, 3, 4, 5. Sini katakanlah ini ya. Nah kan ini gugus fungsinya tadi, ini metil, ini butil. Nah, maka namanya adalah ini adalah metil butil keton. Nah gitu dia. Oke. Nanti kalau sama nanti dijadikan di ya. Nah, dijadikan di. Contohnya misalnya seperti ini, yang sama kiri kanan ya. Katakanlah seperti ini, 1, 2, C O C. Nah ini kan ini etil, ini juga etil. Nah ini kan batasnya tadi ya. Maka kalau seperti ini namanya dietil keton. Nah seperti dia cara penamaan si keton. Pertama lazimnya. Kemudian kita tata nama asam karboksilat. Nah, asam karboksilat itu kita lihat dulu ya, R C O H. Ini dulu yang kita pandang. Kalau sudah ada ini baru kita pakai nama asam karboksilat. Nah seperti ini kan, ada ini R C O H itu kan. Nah kelihatan dari gugus fungsinya. Nah kemudian tata nama yupaknya itu asam alkanoat. Nah penomoran di ujung dari CO, dari sini maksudnya, dari ujung ini, dari sini udah pasti penomorannya ya. Contohnya kita buat misalnya seperti ini ya. Ini adalah asam karboksilat. Penomorannya harus dari sini nih. Ini harus nomor 1, ini maksudnya 1, ini 2, ini 3. Maka ini namanya, nama yupaknya asam propanoat. Nah itu asam alkanoat. Jumlahnya kan C nya kan 3, makanya asam propanoat. Nah gitu. Contoh misalnya gini lagi ya, supaya lebih jelas. Hanya bisa kita lengkapi sendiri ya. COOH. Nah ini nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah maka namanya asam ya kan, C nya ada 5, berarti pentanoat. Nah karena namanya asam alkanoat ya. Nah kalau misalnya ada cabang di sini, nah itu biasa aja ya, misalnya katakan adalah cabang di sini misalnya. Nah, maka kalau seperti itu kita buat namanya jadi berbeda ya. Namanya jadi berbeda. Iya. Nah, kalau begini asamnya tetap di depan ya. Namanya jadi tetap namanya. Nah, ini kan nanti
ini kan rantai induknya kan, ini dia, ini cabangnya. Maka ini namanya tetap asam C. Ini kan metilnya, ini C1 kan metil ya kalau cabang ya. Di nomor 3 kan asam 3 metil, gitu dia, asam 3 metil pentanoat. Jadi kalau ada cabang sama seperti itu caranya ya. Kemudian nama lazimnya itu mudah juga ya. Kalau C1 asam format, C2 asam asetat, C3 asam propionat, C4 asam butirat. Nah, seperti ini. Seperti itu tadi, bisa kita lihat saja ya. Contoh ini misalnya ini. Ya, apa namanya ini gitu kan. Ini hitung aja C-nya 1 2 3, maka namanya asam propionat. Seperti dia ya, gitu dia. Kalau C1 misalnya COOH misalnya gini, sini ada H gitu ya, C-nya kan cuma 1 nih ya, makanya asam format. Nah, ini namanya asam format, seperti itu dia. Kalau C-nya ada 2 nanti asam asetat gitu ya, misalnya gini, seperti ini. Hapusnya. Makanya C3COH itu namanya asam asetat ya. Misalnya gitu ya, COOH. Ini kan bahannya nih. C-nya kan ada 2 nih, 2 ya. 2 maka namanya asam asetat. Nah, seperti itu dia. Tambah lagi C-nya 1 di sini asam propionat, seperti itu dia. Tambah lagi C-nya 1 asam butirat. Nah, seperti itu dia. Oke, selesai asam karboksila, kita tata nama ester. Ester ini namanya adalah alkil alkanoat ya. Alkilnya yang C lekat di O, alkanoatnya. Nah, alkanoatnya dihitung mulai dari CO gitu ya. Alkilnya C yang lekat dengan O ya, seperti itu. Jadi yang ini maksudnya ya. Ini misalnya ada R C O R, ini kan rumus ester ya. Yang mana merupakan alkilnya? Nah, dekat dengan O ini nih. Ini alkilnya, ini alkanoatnya nanti, gitu. Itu sudah pasti ya. Contoh seperti ini. Nah, ini alkilnya, ini alkanoatnya. Nah, sampai di sini alkanoatnya. Ini metil propanoat, karena C dari sini ke sini 3, ini adalah metilnya. Nah, satunya lagi misalnya 1 2 3, warna lainnya. Seperti ini ya, 1 2 3, CO, tekanlah seperti ini, O, CO, O, C. Nah, sini ada 2 misalnya C25 misalnya. Maka ini merupakan alkilnya, di sini alkanoatnya. Seperti itu ya. Nah, maka ini kan etil ya. Ini 1 2 3 4 butanoat. Nah, makanya ini namanya etil butanoat. Nah, itu dia. Tata nama si ester ya. Ini tata nama yupaknya saja kita bahas ya. Seperti itu tata nama alkohol sampai ester. Semoga paham. Terima kasih.